di sini saya punya foto dari Prasasti Sunda Kawali, ya, dari Prasasti Kawali. Jadi Prasasti Kawali itu ada gak cuman satu ya, kurang lebih ada 6 jumlahnya. Nah, ini salah satu prasastinya, saya pakai contoh. Nah, ini aksara Sunda Kawali, ini prasastinya. Coba kita lihat ya, bentuknya kayak gini ya, masih mirip aksara Kawi ya, karena dia ini tuh aksara Sunda yang paling tua yang ditulis di prasasti. Ini variasi yang paling tua. Nah, coba kita lihat untuk baris pertamanya ya, huruf pertama kita lihat dia ada huruf mirip bunyi na. Oke, kita dapat na. Terus di sini kalau kalian lihat ada garis pelengkung U terbalik tipis-tipis kayak gini. Ini tuh bunyi I ya, itu bunyi I. Terus ini yang kayak gini dia bunyi H. Nah, coba kita tulis ya. Kita pertama udah dapat bunyi ini ya, berarti tulis na. Terus ini gini. Nah, kita dapat ni. Terus H, bunyi H. Terus lagi bunyi na. Terus di sini ada pemati huruf, masukin juga. Nah, ini dibacanya nihan, nihan ya, artinya inilah. Nihan itu inilah. Ini ini H, ini an, jadi nihan. Itu ta, ini ta. Terus ini pa. Ya, jadi tapa. Nah, untuk huruf ini dia ada beberapa cara atau beberapa hasil terjemah ya. Ada yang nulis tapak, ada yang nulis tapaka, tapaka. Nah, saya pribadi sih lebih cenderung atau lebih condong ke tapak. Kenapa? Karena di sini ada bunyi la, terus ada r, jadi lar. Nah, di sini tapak walar jadinya. Sedangkan orang lain kan tapak kawali. Tapi saya kurang setuju kalau dibacanya tapak kawali, karena di sini gak ada bunyi i, gak ada tanda i, adanya tanda r, jadi walar bukan li, bukan wali. Nah, ini karena k-nya ada garis di bawah, asumsi saya dia adalah k mati ya, artinya dia jadi gini. Ini tuak. Nah, jadi nihan tapak. Nah, lanjutnya sehingga ini wa. Wa sambung ke baris keduanya adalah lar. Jadi nihan tapak walar. Jadi gitu. Nah, untuk lanjut ini na sama u jadi nu.
Nu, ini sa, ya. Terus di sini ada i, terus ada ya, ya. Jadi ini sa, i, terus di bawahnya ada ya. Jadi itu dibacanya sia. Ya walaupun sebenarnya ini kalau pakai aturan sekarang dia dibacanya seiya. Terus bunyi ma, u, sehingga jadi ini mu, terus inilah i, jadi sia, muli. Di sini ada a, mulia. Nah, di sini juga ada bunyi ta sama pa. Ya. Nah, beberapa orang malah melihat ini tuh malah jadi ka, jadi tapak. Padahal ini bunyi i. Ini tuh bunyi i. Terus ininya jadi tapa inya. Ini lebih logis daripada tapak. Artinya bekasnya, inya itu dia atau nya. Nah, jadi kayak gini. Untuk dua baris, nihan, tapak, walar, nusia, mulia, tapa inya. Ya. Untuk kata walar ini saya belum tahu artinya apa, tapi kita coba lihat di kamus bahasa Jawa kuno, barangkali ada. Untuk bunyi walar, ini wang, wan, walawa, walarka, walaputra, walarka. Ya, di sini gak ada bunyi walar secara spesifik, tapi di sini saya nemuin kata walarka, artinya matahari yang baru terbit, matahari pagi. Walarka kara. Oke. Maka kita terjemahkan kata walar ini. Menurut saya artinya seperti keagungan, ya. Ya, ibaratnya seperti matahari. Jadi inilah tapak atau bekas walar, keagungan, nu yang, sia itu artinya kamu, engkau, berarti engkau, mulia, bekasmu atau apa ya, sisa atau tandanya. Engkau yang mulia, tandanya
ya. Tapi untuk terjemah lengkapnya nanti, untuk sekarang segini aja dulu, soalnya harus diterjemahin dulu semua baru bisa kita terjemahin. Nanti tunggu aja yang bagian keduanya.